Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis dengan NIM D1C221001 Prodi Teknik Pertanian kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan tugas asam basa. Baiklah, langsung saja. Teori asam basa. Menurut Arrhenius, asam adalah sebagian zat-zat yang dapat memberikan ion hidrogen H+ atau ion hidronium H3O+ bila dilarutkan dalam air, atau zat yang dapat memperbesar konsentrasi ion H+ dalam air. Asam umumnya merupakan senyawa kovalen. Misalnya gas hidrogen klorida yang merupakan senyawa kovalen, tetapi apabila dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. Sebenarnya di dalam larutan, ion H+ terikat ke suatu molekul air H2O dan terbentuk sebagai ion oksonium H3O+. Oleh karena itu, penguraian asam dalam air ditulis sebagai berikut. Ha asam ditambah H2O menjadi H3O positif, ion oksonium ditambah A negatif. Tetapi untuk menyederhanakan penulisan dapat ditulis sebagai berikut. Ha asam menjadi H+ ion hidrogen ditambah amin. Asam yang dalam larutan banyak menghasilkan H+ disebut asam kuat, sedangkan asam yang sedikit menghasilkan ion H+ disebut asam lemah. Asam terdiri dari asam kuat dan asam lemah. Dalam penulisan reaksi, asam kuat ditulis dengan satu anak panah. Hal ini menunjukkan bahwa asam kuat terionisasi sempurna, sehingga terjadi dari kiri ke kanan. Contoh, ionisasi asam kuat, asam klorida HCl ditambah H2O menjadi H3O positif ditambah Cl-. Tetapi untuk menyederhanakan penulisan dapat ditulis sebagai berikut. HCl ditambah H2O menjadi H+ ditambah Cl-. Asam nitrat HNO3 ditambah H2O menjadi H3O positif ditambah NO3 negatif. Asam sulfat H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 pangkat 2-. Tidak semua senyawa yang mengandung hidrogen adalah asam. Misalnya alkohol atau etanol mempunyai rumus kimia C2H5OH. Walaupun ada unsur H-nya, alkohol bukan asam. Begitu juga tidak semua hidrogen pada rumus kimia suatu asam dapat dilepas sebagai ion H+ dalam larutan. Ionisasi asam lemah, asam fluoride HF reaksi bolak-baliknya H+ ditambah F-. Asam sianida HCN reaksi bolak-baliknya H+ ditambah Cn-. Asam oksalat H2C2O4 reaksi bolak-baliknya 2H+ ditambah C2O4. Basa menurut Arrhenius. Basa adalah suatu senyawa yang di dalam air atau larutan dapat menghasilkan ion OH-. Umumnya basa terbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus hidroksida OH- di dalamnya. Amonia NH3 meskipun merupakan suatu senyawa kovalen tetapi di dalam air termasuk senyawa basa sebab
setelah dilarutkan di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Penguraian basa dalam air ditulis sebagai berikut. BOH basa, reaksi bolak-baliknya B plus ditambah OH- ion hidroksida. Contoh penguraian basa dalam air ditulis sebagai berikut. NaOH menjadi Na plus ditambah OH-. KOH menjadi K plus ditambah OH-. AlOH3 menjadi Al3 plus ditambah 3 OH-. NH3 ditambah 2H2O menjadi NH4 plus ditambah OH-. Berikut gambar. Selanjutnya, tidak semua senyawa yang dalam rumus kimianya terdapat gugus hidroksil termasuk golongan basa. Misalnya, etil alkohol sama dengan CH3OH. Gugus hidroksil pada metil alkohol tersebut dalam larutan tidak dapat dilepaskan sebagai ion OH-. Basa yang dalam larutan banyak menghasilkan OH- disebut basa kuat, sedangkan basa yang sedikit menghasilkan ion OH- disebut basa lemah. Kekurangan teori asam basa Arrhenius antara lain adalah hanya dapat diterapkan pada reaksi yang terjadi dalam air, tidak dapat membentuk asam, padahal juga mengandung hidrogen dengan bilangan oksida positif 1. Tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki OH- seperti Na2CO3 juga membentuk larutan yang bersifat basa jika dilarutkan dalam air. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu spesies kimia atau molekul atau ion yang dapat mendorongkan suatu proton kepada spesies kimia yang lain atau dengan kata lain sebagai proton donor. Basa adalah suatu spesies kimia atau molekul atau ion yang dapat menerima suatu proton dari spesies kimia yang lain atau dengan kata lain sebagai proton akseptor. Suatu zat baik yang bermuatan positif, negatif, ataupun netral, termasuk asam Bronsted-Lowry asalkan mempunyai minimal satu atom H, misalnya HCl, H2SO4, HSO4-, H3O positif, NH4 positif. Berdasarkan teori ini didefinisikan bahwa asam adalah sebagai pendonor satu ion H positif pada basa. Basa adalah sebagai penerima satu ion H positif dari asam. Dengan kata lain, asam disebut juga sumber proton dan basa disebut juga penerima proton. Asam dapat berupa molekul netral, ion positif atau ion negatif yang dapat memberikan satu ion H+ pada pasangan reaksi atau basa seperti berikut. Berikut inilah pasangan reaksi. Selanjutnya, HCl bersifat asam dan Cl- bersifat basa. HCl dan HCl- merupakan pasangan asam basa dikenal dengan istilah asam basa konjugasi. Cl merupakan basa konjugasi HCl, sebaliknya merupakan asam konjugasi Cl-. H2O bersifat asam. H2O dan H3O+ merupakan pasangan asam basa yang dikenal dengan asam basa konjugasi. H3O+ merupakan asam konjugasi H2O merupakan basa konjugasi.
Air terurai membentuk ion-ion dengan memindahkan satu ion H+ dari satu molekul yang berlaku sebagai asam pada molekul lain yang berlaku sebagai basa. H2O ditambah H2O reaksi bolak-balik H3O+ ditambah OH-. Asam bereaksi dengan air melalui pemberian satu ion H+ pada molekul air yang membentuk ion H3O+. HCl memberikan satu ion H+ pada molekul air. Ingat, yang memberikan ion H+ disebut asam sedangkan yang menerima disebut basa. Berikut reaksinya. Basa bereaksi dengan air melalui penerimaan satu ion H+ dari molekul air membentuk ion OH-. Nah, itu tadilah penjelasan sedikit dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.